me. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini saya akan berbagi film menarik yang berjudul Freaks yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang selama 7 tahun dikurung oleh ayahnya di dalam rumah. Ayahnya berkata, keadaan di luar rumah sangat berbahaya. Ataukah mungkin anak ini yang sebenarnya berbahaya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia film yang berjudul Freaks. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Chloe. Chloe adalah anak berusia 7 tahun dan selama hidupnya ia terkurung di dalam rumah. Chloe yang sangat ingin merasakan kehidupan di luar rumah, tapi ayahnya yang bernama Henry sangat melarang Chloe keluar rumah karena akan mengancam nyawa Chloe. Dan di dunia luar, mereka dianggap sebagai orang yang aneh. Ketika melihat keluar dari balik jendela, Chloe melihat burung yang berhenti bergerak dan seperti tidak ada kehidupan di luar rumah. What are you doing? Someone could have seen you. Dan Chloe sangat menginginkan sosok ibu di kehidupannya karena ibu kandungnya yang bernama Mary telah lama meninggal. Dan ayahnya berjanji jika suatu saat Chloe bisa hidup seperti anak normal lainnya, Henry akan menitipkan Chloe kepada keluarga tetangganya yang bernama Nancy. Setiap hari, Chloe diajarkan oleh ayahnya bagaimana cara bersosialisasi dan cara hidup seperti anak normal pada umumnya, agar nanti ia bisa diterima di keluarga Nancy. Pengetahuan Chloe tentang dunia luar hanya sebatas apa yang dikatakan oleh ayahnya. That I'm Eleanor Reed, and I give them the whole shebang if they take care of me. B is for baseball, a game played between two teams of 9 players who run in circles around. Di malam hari ketika sedang tidur di kamar, tiba-tiba saja Chloe mendengar suara yang aneh dari dalam lemarinya. Saat Chloe membuka lemari itu, ia melihat ada sosok perempuan dan Chloe menganggap itu adalah hantu. Ketika ayahnya memeriksa lemari itu, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Di suatu hari, Chloe mendengar seseorang berjalan mendekati pintu rumahnya dan memasukkan sebuah buku melalui pintu rumahnya. Mr. Snowcone. Chloe lalu melihat truk berjualan es krim tepat di depan rumahnya. Chloe yang sangat menginginkan es krim itu, ia melihat anak tetangganya bernama Harper membeli es krim. Dan Chloe berbicara sendiri, meminta agar Harper membawakannya es krim itu. Dan hal aneh tiba-tiba terjadi. Harper seperti menuruti perkataan Chloe dan membawakan Chloe es krim itu. Chloe sangat bahagia dan membuka pintu untuk mengambil es krim itu. Tapi Henry datang dan menyuruh Chloe masuk ke dalam rumah. How do you know her name? Is this your daughter? Henry merasa ada yang aneh. Mengapa Harper mengetahui nama lengkap Chloe, sedangkan mereka tidak pernah bertemu sama sekali? Henry menganggap Chloe pernah keluar rumah dan berkenalan dengan Harper. Tapi Chloe menyangkal itu karena Chloe tidak pernah keluar rumah. Karena membuat kesalahan, akhirnya Chloe mendapat hukuman. Ia dimasukkan ke dalam lemari. You opened the door. You almost got us killed. Di malam hari ketika Chloe berada di dalam lemari, Harper juga ada di dekatnya. Dan Chloe meminta agar Harper berpura-pura menjadi ibunya. Harper menolak permintaan itu. Tapi saat Chloe memaksa, Harper pun melakukannya. Kemudian mereka pun tidur bersama. You always wake me up in the middle of the night. It's not fair that you have a mom and I don't.
Be my mom. Be my mom. Be my mom. Di pagi hari, Chloe sangat kesal kepada ayahnya karena melarangnya keluar membeli es krim dan mengancam akan keluar rumah. Karena melihat Chloe sangat menginginkan es krim, akhirnya Henry memutuskan untuk pergi ke toko membelikannya. Tapi Henry meminta Chloe berjanji untuk tidak keluar rumah. If you never open that door ever again. I promise. Yay! Thank you, Daddy. Saat Henry kembali ke rumah, dengan panik ia menutup pintunya seperti ada seseorang yang mengejarnya. Lalu ia muntah, tubuhnya pun terluka. Saat Chloe memeriksa troli belanjaan, ia tidak menemukan di dalamnya ada es krim. Chloe sangat marah karena ayahnya lupa membelikannya es krim. Ia pun mengancam akan keluar membelinya sendiri. Tapi tiba-tiba Henry pingsan. Saat ayahnya pingsan, kehidupan di luar rumahnya kembali normal dan lampu di rumahnya kembali menyala. Chloe lalu mengambil selembar uang di brankas ayahnya untuk membeli es krim sendiri. Ketika berada di luar rumah, Chloe terkagum melihat dunia luar karena ini pertama kali selama 7 tahun hidupnya ia menginjakan kaki di luar rumah. Chloe lalu menemui penjual es krim bernama Alan. Chloe pun bertanya apakah di tempat itu aman dan tidak ada orang yang ingin membunuhnya. Alan mengatakan semuanya aman-aman saja dan tidak ada orang yang ingin membunuh Chloe. Kemudian Alan mengajak Chloe untuk masuk ke truk es krimnya dan mengajaknya pergi bermain ke taman. Ketika di perjalanan, Chloe melihat gambar seorang pria yang mengeluarkan darah di matanya seperti ayahnya. Dan ketika di taman itu, Chloe sangat bahagia bermain ayunan. Tapi tiba-tiba Alan mendorong ayunan itu dengan kuat untuk mengetahui apakah Chloe memiliki kekuatan istimewa. Lalu Alan menanyakan apakah pernah terjadi hal aneh kepada Chloe atau ada hal istimewa yang pernah Chloe lakukan. Chloe mengatakan tidak pernah. Kemudian Alan menceritakan kepada Chloe tentang ibunya. Alan mengatakan ibu Chloe sangat terkenal dan memiliki kekuatan istimewa. Pada suatu hari Alan dan ibu Chloe pergi ke sebuah gunung untuk mengalahkan orang yang jahat yang berada di gunung itu. You knew my mom? Everybody knew your mom. Your mom was famous. But in a land far away from here, there is a big, evil, dark mountain. Namun saat sedang menceritakannya kepada Chloe, tiba-tiba datang seorang polisi menghampiri mereka. Polisi itu menganggap Alan sedang berbuat jahat kepada Chloe, dan polisi itu mengarahkan pistolnya kepada Alan. Alan lalu mengatakan kepada Chloe bahwa ternyata Alan adalah kakek Chloe. Dan Alan mengatakan bahwa polisi itu adalah orang jahat yang ingin membunuh Chloe. Lalu Chloe teriak menyuruh polisi itu pergi. Dan tiba-tiba polisi itu menurut kepada Chloe dan polisi itu pun pergi. Ternyata Chloe adalah anak istimewa yang memiliki kekuatan telepati, yaitu kekuatan yang dapat menguasai pikiran seseorang dan dapat memanipulasinya. Bahkan ia dapat mengendalikan tubuh seseorang dengan pikirannya. Alan pun menyadari kekuatan Chloe itu dan mengantarnya pulang. Di perjalanan pulang, Alan mengatakan bahwa ibu Chloe yang bernama Mary adalah anaknya dan Chloe adalah cucunya. Lalu Alan memberikan foto Mary kepada Chloe. Saat ayahnya terbangun, ia mencari Chloe. Beruntungnya Chloe telah sampai dan berada di dalam rumahnya. Saat malam hari, ketika Chloe berbaring melihat foto ibunya, tiba-tiba ia mendengar lagi suara aneh di dalam lemarinya. Ketika ia membuka pintu lemari, Chloe melihat sosok wanita itu lagi. Dan ternyata wanita itu adalah ibu Chloe. Lalu Chloe menghampiri ibunya dan memperkenalkan dirinya. Tapi ibunya menyuruh Chloe pergi karena menganggap apa yang dilihatnya adalah halusinasinya saja dan itu tidak nyata. Chloe pun keluar dari lemari itu. Who are you? Chloe. You sick asshole! Get
Chloe lalu menghampiri ayahnya yang tertidur ketika sedang menonton berita. Chloe diam-diam mendengarkan berita itu. Dari berita inilah, akhirnya Chloe mengetahui segalanya. Ternyata selama ini mereka adalah orang yang dianggap aneh, atau biasa disebut freak. Freak adalah orang yang memiliki kekuatan super. Namun 10 tahun yang lalu, seorang freak mengacaukan kota Dallas dan menewaskan ribuan orang di kota itu. Sejak saat itu, pemerintah menganggap mereka sebagai ancaman dan membentuk pasukan yang bernama ADF untuk menahan mereka di penjara yang bernama Gunung Medok. Komunitas freaks ini dianggap ilegal jika berada di kota, bahkan akan dibunuh oleh pasukan ADF jika ketahuan. Wanita di berita itu mengatakan, tidak mungkin anak freak terlahir jahat, jadi dia berencana untuk melatih dan mengajarinya hal baik untuk dijadikan sebagai senjata mereka. Chloe sangat sedih mendengarkan berita itu dan ia ingin cepat diadopsi oleh keluarga Harper agar ia dapat menjalani hidup yang normal. Kemudian Chloe mendengar suara aneh lagi dari dalam lemarinya dan tiba-tiba Harper dan temannya keluar dari lemari itu. Harper bingung melihat Chloe berada di ruangan itu. Lalu Harper dan teman-temannya mengejek Chloe sebagai anak freak. Harper? What are you doing here? Freak! 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 Ketika Chloe membuka lemarinya lagi, Harper dan temannya sudah tidak berada di ruangan itu. Dan di dalam lemari Chloe melihat ibunya lagi, tapi ibunya masih menganggap apa yang dilihatnya itu tidak nyata. Tapi ketika Chloe menyentuhnya, ia pun percaya bahwa apa yang dilihatnya itu adalah nyata. Ibunya pun menyadari kekuatan telepati Chloe, sehingga ia dapat melihat dan berbicara dengannya. Dan ternyata ibu Chloe berada di penjara Gunung Medok, karena ia juga seorang freak. Ketika mereka berbicara, seseorang mengetok pintu, dan Chloe tidak melihat ibunya lagi. Oh, wait, you're not real. You're not real. Oh my gosh. Coming for you soon, bitch! Lalu Chloe menghampiri ayahnya dan mengatakan ia melihat ibunya. Tapi ayahnya mengatakan Chloe hanya mengada-ngada. Lalu Chloe memaksa ingin keluar dan tinggal bersama Nancy. Tapi ayahnya menghalanginya yang membuat Chloe sangat marah. Dan Chloe teriak kepada ayahnya untuk menyuruhnya tidur dan tiba-tiba ayahnya tertidur. Setelah itu Chloe mengeluarkan darah di matanya. Dan ternyata jika seseorang mengeluarkan darah di matanya, yang menandakan orang itu freak yang telah menggunakan kekuatannya. Chloe lalu mengambil uang ayahnya dan ia pun keluar dari rumah. Lalu Alan datang dan melihat Chloe mengeluarkan darah di matanya. Alan lalu mengatakan jika ibu Chloe masih hidup, tapi ia ditahan di Gunung Medok dan Alan akan mencoba untuk membawa Chloe bertemu ibunya. Lalu Alan membawa Chloe bertemu dengan agen Ray dan berpura-pura menjadi seorang pendeta. Ia mengatakan Chloe adalah seorang anak freak yang ingin bertemu ibunya, tapi Alan harus ikut bersamanya ke gunung itu. Saat agen Ray memeriksa mata mereka, ada noda darah di mata Chloe, tapi Alan tidak. Karena agen Ray mengatakan Chloe anak freak, Chloe pun marah dan membuat suasana menjadi tegang. Lalu agen Ray memerintahkan pasukan ADF untuk menangkap Chloe. Beruntungnya mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan menghilang. Ternyata Alan juga adalah seorang freak. Ia menggunakan cairan kimia untuk menghilangkan noda darah di matanya. Lalu Alan ingin membawa Chloe ke apartemennya untuk melatih kekuatan telepati Chloe agar dapat membantunya untuk mengeluarkan ibu Chloe. Tapi Chloe teriak-teriak meminta Alan untuk membawanya pulang. Tiba-tiba Chloe memanipulasi pikiran Alan dengan kekuatannya. Lalu Alan memutar mobil untuk membawa Chloe pulang. Belum sampai di rumah, tiba-tiba Henry muncul. Lalu Henry membawa Alan dan mobilnya pergi dengan sangat cepat. Kemudian beberapa saat Henry kembali dan membawa Chloe. Saat Chloe hampir tertabrak mobil, Henry mengeluarkan kekuatan berupa gelembung waktu. Lalu Henry menjelaskan semuanya kepada Cole.
bahwa selama ini ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi Chloe dengan gelembung waktunya. Kekuatan ini selalu aktif jika Henry tidak tertidur. Jadi waktu di luar gelembung berjalan melambat, sementara waktu di dalam gelembung berjalan dengan normal. Dan selama ini Henry membuat gelembung waktu di dalam rumah mereka, sehingga waktu di dunia baru beberapa bulan saja sejak Ibu Cole tertangkap. Namun bagi mereka berdua, mereka telah bersembunyi di rumah itu selama 7 tahun. Karena kekacauan yang terjadi, Henry ingin menitipkan Cole kepada keluarga tetangganya dan berjanji akan memberikan uang setiap bulannya. Henry meminta kepada tetangganya untuk menjaga Cole, namun tiba-tiba Harper mengatakan Cole sering melakukan hal yang aneh dan tidak setuju jika harus tinggal bersamanya. Harper juga mengatakan Cole adalah freak. Mendengar itu, mereka tidak mau merawat Cole karena ia bukan anak yang normal. Namun, tiba-tiba Cole memanipulasi pikiran Nancy agar ia mau menerima Cole. Tapi ketika tersadar, Nancy yang panik lalu mengusir mereka dan mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Yang akhirnya Henry pun membawa Cole pergi. Ketika berada di dalam rumah, Henry bertanya kepada Cole kapan ia mendapatkan kekuatannya. Dan Alan berada di rumah itu juga dengan keadaan yang terikat di kursi. Karena menggunakan kekuatannya kepada orang lain, akhirnya Cole dihukum. Saat berada di dalam lemari, Cole bertemu dengan ibunya yang sedang dipenjara di Gunung Medok. Tapi datang seorang pria membawa ibu Cole ke suatu tempat. Ketika Cole keluar dari lemari itu, Cole mengatakan kepada ayahnya bahwa mereka telah membawa ibunya. Tapi Henry menganggap Mary telah meninggal, dan Alan pun menjelaskan Mary masih hidup dan hanya ditahan di Gunung Medok. Tiba-tiba Cole melihat tetangganya, Nancy, melapor ke polisi. Kemudian Cole menggunakan kekuatan telepatinya untuk mendapatkan penglihatan tentang apa yang dibicarakan Nancy. Cole sangat marah ketika Nancy menyebut dirinya sebagai anak freak. Lalu Cole mempengaruhi pikiran polisi itu untuk melukai mata Nancy. Pasukan ADF lalu menembak Nancy dan menganggap Nancy freak karena mengeluarkan darah di matanya. Pasukan ADF juga menanggap keluarga Nancy yang dianggap keluarga freak. Melihat itu, Henry sangat marah karena Cole melukai orang lain, tapi Alan membela Cole. Lalu Cole berlari menuju ke kamarnya. Ia lalu melihat foto ibunya. Dengan menggunakan kekuatannya, Cole pun dapat melihat ibunya yang sedang tertangkap. Henry dan Alan pun datang dan sangat kaget melihat Mary. Rupanya Mary akan disuntik mati sebentar lagi. Henry lalu menembak, mencoba menghentikan dokter yang akan menyuntik Mary. Tapi itu sia-sia, karena itu hanya penglihatannya saja. Ketika dokter itu akan menyuntik Mary, tiba-tiba Cole menggunakan kekuatan telepati jarak jauhnya dan mengendalikan pikiran dokter itu. Lalu dokter itu menyuntik dirinya sendiri. Kemudian Cole merasuki pikiran petugas yang lain dan membebaskan ibunya. I love you. Okay? Mommy loves you so much. What are you doing? No, no. Tapi tiba-tiba di luar rumah, agen Ray datang dan mengetuk pintu rumah. Henry lalu menghentikan waktu dengan kekuatannya dan bersiap-siap untuk menemui agen Ray. Kemudian ia membersihkan noda darah di matanya dengan cairan kimia. Ia berpakaian rapi dan berpura-pura menjadi orang yang normal. Agen Ray ingin bertanya tentang tetangga Henry yang tertangkap karena dicurigai sebagai orang freak. Agen Ray lalu masuk ke dalam rumah itu, lalu memeriksa mata Henry, tapi ia tidak menemukan noda darah. Henry pun mengulur waktu agar Cole dapat menyelamatkan ibunya. Namun agen Ray mengetahui bahwa Henry telah menghapus noda darah di matanya dengan cairan kimia. Ia mencium bau cairan kimia itu, dan ia pun mengetahui tentang Henry dan Cole. Looks like there could have been a child here. Smell the peroxide on your face. Agen Ray mengatakan jika Henry membunuhnya sekarang,
pasukan ADF akan meledakkan rumah itu dengan rudal. Lalu agen Ray menjelaskan bahwa ia ingin membawa Cole untuk dilatih di pusat pelatihan milik pemerintah. Tapi ternyata Alan diam-diam telah berada di belakang agen Ray dan mengarahkan pistol tepat di kepalanya. Di waktu yang sama, Chloe masih merasuki pikiran seorang penjaga untuk membantu ibunya meloloskan diri. Namun Chloe memukul seorang penjaga yang lain dan alarm pun berbunyi. Agen Ray juga mendengar bunyi alarm itu dan ia pun menyadari bahwa mereka hanya mengulur waktu saja. Agen Ray kemudian merebut pistol Alan dan menembak Henry. Henry yang mengaktifkan gelembung waktunya, tapi peluru itu berhasil menembus gelembung itu dan mengenai Henry. Agen Ray lalu menembak Alan, tapi Alan berhasil menghindar dengan kekuatan menghilangnya. Kemudian agen Ray naik ke lantai atas dan melihat Chloe sedang membantu ibunya meloloskan diri. Lalu ia memutuskan untuk menembak Chloe, namun Alan berhasil melindungi Chloe dengan mengorbankan dirinya. Melihat itu, Chloe sangat marah. Ia lalu mengendalikan pikiran agen Ray dan membuat agen Ray menembak dirinya sendiri. My God. You're freeing her. Such a waste. Life. Sementara itu, keadaan menjadi makin kacau. Pasukan EDF yang mendengar suara tembakan tadi meluncurkan rudal untuk meledakkan mereka. Dengan waktu yang tersisa, Chloe segera menyelamatkan ibunya. Chloe lalu teriak, dan seketika itu juga Chloe berhasil mengendalikan semua pikiran petugas di lokasi tersebut. Dan Chloe berhasil menyelamatkan ibunya. Saat Mary berhasil keluar dari penjara itu, Mary dapat menggunakan kekuatannya. Dan ternyata Mary memiliki kekuatan super yang dapat membuatnya terbang secepat kilat. Sementara itu, rudal telah mendekati rumah mereka dan Chloe pingsan karena kelelahan. Dengan sisa kekuatannya, Henry berhasil memperlambat waktu agar mereka bisa keluar dari rumah dengan aman. Saat rudal meledak, mereka pun berhasil keluar tepat waktu. Tapi Henry tewas karena ledakan itu dan Chloe sangat sedih melihat ayahnya. Wake up, wake up, wake up! Tapi situasi belum aman, karena di sekitar puing-puing rumah itu, pasukan EDF masih mencari mereka. Beruntungnya, Mary dengan cepat datang ke rumah itu dan menghabisi pasukan EDF yang tersisa. Chloe dan ibunya pun bertemu dan mereka sangat bahagia. Chloe mengatakan kepada ibunya jika ia tidak ingin hidup dengan cara bersembunyi lagi, karena kini ia telah mengetahui bagaimana cara menghadapi orang-orang yang ingin menyakitinya. Ibu pun menyetujuinya dan bangga kepada Cole. Mereka pun terbang meninggalkan tempat itu dan film pun selesai. Jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film menarik lainnya dan sampai jumpa.